Halo Sobat Binar, selamat datang kembali di Bisikan Spotify. Nah, kali ini Bisikan Spotify sudah sampai di episode ketiga. Nah, untuk episode kali ini kita nggak bakal bahas hal yang nggak kalah serunya nih sama episode-episode sebelumnya. Nah, kalau misalnya penasaran, pastiin kalian dengerin episode kali ini dari awal sampai akhir ya. Karena episode hari ini aku nggak akan sendirian, aku bakal ditemenin sama salah satu teman aku, yaitu ada Kak Dita Andini, dan juga pastinya bakal ada narasumber nih dari Berbinar, yaitu Mas Dani Sanjaya Arvensia. Nah, supaya lebih jelas lagi apa yang bakal kita omongin pada episode kali ini, aku pengen tahu dulu sih, mungkin teman di sini ada nggak sih yang punya temen atau mungkin punya kerabat dan mungkin ya kerabat dekat yang merasa miliki gangguan kesehatan mental nih. Tapi rupanya setelah diteliti lebih dalam lagi, ke gangguan kesehatan mental itu bukan karena dampak yang baru-baru ini, mungkin bukan dampak dari lingkungannya atau mungkin dampak dari pergaulannya, rupanya bukan nih teman-teman. Tapi rupanya malah dampak dari pengasuhan orang tuanya, atau mungkin dampak dari yang lama-lama, yang lalu-lalu gitu. Entah itu ada kesalahan dalam mengasuh dari orang tuanya, atau mungkin ada uh, bisa kita bilang ada kekerasan dalam rumah tangga, sehingga berpengaruh nih pada kesehatan mental teman kamu ataupun kerabat-kerabat kalian. Nah, bahaya banget ya rupanya kalau dari dampak pengasuhan juga itu bisa mengakibatkan seseorang itu terkena gangguan mental gitu kan. Nah, jadi supaya kita bisa mencegah hal itu gitu ya, sekiranya nanti kita punya keluarga gitu kan, supaya kita tidak menurunkan lagi ke anak-anak kita harus lebih paham dong terkait apa sih dampak dari pengasuhan yang salah ini terhadap gangguan kesehatan mentalnya gitu. Nah, buat mempersingkat waktu juga nih, mungkin teman-teman juga udah ada yang penasaran ya sama pembahasannya. Gimana kalau kita sambut dulu kali ya narasumber dan juga teman aku dulu. Mungkin aku nyambut dari temanku dulu kali ya. Halo Kak Dita, bisa dengar suaraku Kak Dita? Halo Kak. Oke, Kak Dita apa kabar nih malam ini? Baik Kak. Baik ya, oke. Sekarang udah siap ya nemenin aku berbincang sama narasumber kita ini? Siap dong Kak. Oke, siap Kak Dita. Nah, sekarang kita coba manggil nih narasumber kita, Mas Dani. Halo Mas Dani. Halo semuanya, halo Sobat Binar yang dengerin Bisikan on Spotify di episode ketiga kali ini. Terima kasih banget masih stay tune sama podcastnya Berbinar di platform Spotify di episode ketiga kali ini. Kita hari ini beda lagi nih teman bicaranya atau yang ngajak ngobrol kan ya sama saya, sama aku, sama psikolog yang Berbinar itu ada Kak Nova sama Kak Dita. Jadi kali ini harapannya jadi lebih seru ya daripada episode sebelumnya, dan kita akan ngebahas beberapa hal yang itu mungkin buat teman-teman lainnya itu hal yang baru, atau bisa jadi ini hal yang sudah lama kalian tahu cuma kalian ragu nih, bener nggak sih yang saya pahami ini bener apa enggak kayak gitu. Jadi kita bikin ini jadi lebih seru dan lebih enjoy aja ya Kak Nopal sama Kak Dita. Itu sih kalau ya. Mas Dani. Baik ya tuh teman-teman. Jadi jangan lupa ya untuk selalu stay tune nih di Bisikan Spotify, karena tadi sudah di spoiler sama Mas Dani. Kalau setiap episode itu bakal ada teman-teman lain yang menemani teman-teman semua nih. Jadi pasti bakal ada selalu surprise di setiap episodenya. Oke, Sobat Binar, mungkin udah capek juga ya dengerin aku bicara. Langsung aja kali ya kita ke bagian pembahasannya nih terkait topik apa sih dampak pengasuhan itu yang salah mungkin, yang akhirnya berakibat pada gangguan kesehatan mental. Oke, aku udah punya beberapa pertanyaan sih Mas, tapi mungkin untuk membuka topik kita pada malam hari ini kita mulai dari yang enteng-enteng dulu. Gitu. Pertanyaannya nih Mas, kalau misalnya kan tadi aku udah sempat bilang ya kalau antara antara pola pengasuhan orang tua mungkin atau mungkin kerabat-kerabat terdekat itu bisa menjadi bisa menjadi salah satu penyebab gangguan kesehatan mental gitu. Tapi sebenarnya apa sih Mas apakah benar ada hubungannya, dan kalaupun ada, sebenarnya hubungan itu dalam bentuk apa gitu? Pengasuhan yang salah ini sampai ke akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan mental gitu. Sebenarnya kesehatan mental itu
sebenarnya luas banget ya. Kalau kita ngomong kesehatan mental itu aspeknya banyak banget. Itu sama kayak kita ngomongin psikologi. Jadi semuanya itu bisa banget berkaitan dan semuanya itu bisa banget itu saling berhubungan gitu. Dan sehingga kalau kita ngomong semuanya bisa berhubungan, maka yang ngebikin kita nggak sehat mental itu sebenarnya bisa banyak banget faktornya gitu ya. Tentunya kalau kita ngobrol sekarang saat ini, yang kita bahas saat ini kan tentang gangguan kesehatan mental remaja disebabkan oleh pengasuhan yang salah gitu kan. Itu fokusnya sudah ke sana. Tapi kalau kita ngomong kesehatan mental, maka sebenarnya nggak cuma tentang pengasuhan aja yang bisa bikin kesehatan mental seseorang itu buruk atau enggak. Yang pasti gini, kalau kita ngomong kesehatan mental atau apapun yang kita alami gitu ya, perilaku apa yang sebenarnya kesehatan mental itu kan sebenarnya wujudnya dalam bentuk perilaku ya. Kita tahu kita sehat mental apa enggak itu kita kelihatannya yang kasat mata, yang observable itu kan dari apa yang kita lihat di perilakunya gitu kan. Nah, perilaku itu sebenarnya mau sehat ataupun sakit atau bergangguan gitu ya, itu tuh disebabkan oleh dua hal utama sebenarnya kalau kita ngomong tentang sehat atau tidaknya seseorang, perilakunya gitu ya. Yang pertama itu tentang nature. Nature itu berarti segala hal yang itu sebenarnya berkaitan dengan biological factor-nya, keturunan gitu ya, kemudian faktor-faktor fisik, kemudian herediter dan segala macam itu yang berhubungan dengan dirinya gitu ya, sebagai manusia yang secara biologis kayak gitu. Nah, faktor yang kedua tentang nurture. Nurture itu berarti seluruh hal di luar dirinya orang itu. Jadi kan kalau kita ngomong biological factor, maka di dalam dirinya dan segala hal yang terkait dirinya dan yang menurunkan ke dia faktor-faktor keturunannya. Tapi kalau nurture, maka segala hal di luar dari manusia itu sendiri. Jadi bisa terkait dengan lingkungan gitu kan. Lingkungan itu luas juga, bisa keluarga, bisa lingkungan pertemanan, sekolah, kuliah gitu ya, lingkungan kantor, lingkungan kerja gitu ya. Apapun itu, termasuk di dalamnya adalah itu nanti ada hubungannya sama sesuatu di masa yang lampau gitu ya, atau kondisi saat ini. Jadi nggak cuma tentang saat ini atau yang sedang terjadi, juga bisa terkait sama masa lampau. Jadi pengalaman gitu kan, terus sesuatu yang sifatnya di masa lalu gitu kan, yang itu mempengaruhi saat ini. Jadi itu banyak sekali yang bisa kita kita cek, kita lihat, kita coba hubungkan gitu ya, kalau sebenarnya kesehatan mental seseorang itu sehat atau tidaknya itu terkait sama segala hal itu gitu kan. Tuh kayak gitu. Kayak gitu, Pak. Ya. Menurut Mas Dani nih, bagaimana sih contoh pola asuh yang dapat berisiko menyebabkan masalah kesehatan mental pada remaja nih, Pak? Kan kadang sekarang remaja tuh merasanya kayak lebih ke mengurung diri gitu, Pak, karena ada beberapa orang tua yang memang strict parents dan lain-lain kayak gitu sih. Gimana menurut Mas Dani? Baik. Terima kasih kita pertanyaannya. Terlalu gimana gitu? Bikin santai aja gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang kesehatan mental remaja, itu memang nggak bisa lepas dari kondisi atau apa yang dialami sebelum-sebelumnya. Apa yang dialami sebelum-sebelumnya sama dia itu dipengaruhi banget sama kebanyakan itu kan dia kalau memang kalau kita ngomong sekarang ke masa lalu, maka kebanyakan adalah area rumah ya yang sering tersentuh atau mungkin terhubung sama dia gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kesehatan mentalnya remaja itu sangat berhubungan juga sama lingkungan pertemanan juga gitu. Jadi kalau dia sekarang seperti apa, dia menjadi orang yang introvert, extrovert, atau dia menjadi orang yang lebih memilih untuk menyendiri, atau dia lebih suka berkumpul bersama teman-temannya, atau sekarang dia menjadi anak yang pinter, atau kemudian dia jadi anak yang rajin di sekolah, di kampus, aktif, atau bahkan sebaliknya menjadi anak yang juvenile atau yang bermasalah atau apapun itu ada hubungannya sebenarnya dengan rentetan kejadian di masa lalunya. Salah satunya tentang keluarga gitu kan. Nah,
pola asuh yang seperti apa gitu kan ya. Pola asuh yang pastinya itu kurang memfasilitasi karakteristik dari anak tersebut. Jadi pola asuh itu bisa disesuaikan dengan karakteristik anak dan juga kebutuhannya gitu ya, kebutuhan dari dia itu dari usia ke usia, karena tidak semua usia kita bisa perlakukan dengan cara yang sama gitu kan. Dan pola asuh itu modelnya ada beberapa hal gitu. Seperti kalau kita lagi bahas sekarang ya Sobat Bintara semuanya, ngomongin podcast atau bisikannya berbinar di Spotify ini maupun yang di live Instagram, teman-teman penting banget juga sambil buka ya kontennya berbinar di tanggal 7 Juni, karena setiap bisikan itu pasti akan berhubungan dengan konten-konten di Instagram gitu ya. Dan salah satunya yang kita bahas hari ini itu berhubungan banget sama konten di tanggal 7 Juni, di mana di sana itu ngebahas tentang gangguan kesehatan mental remaja disebabkan oleh pengasuhan yang salah. Nah, yang akan aku bahas sekarang tentang pola asuh itu bisa kalian temuin di slide ke-5 dari konten tersebut gitu ya. Kalau kita ngomong pola asuh di situ di feednya Instagram Webinar itu ada 4 ya. Ada yang pertama tentang pola asuh yang abusive, yang dia mengutamakan itu cara-cara yang kekerasan gitu ya. Kemudian yang kedua ada pola asuh yang cenderung dengan menelantarkan anak gitu ya. Kemudian ada juga yang pola asuh yang lebih ke perfeksionis, di mana dia itu orang tua menetapkan standar tinggi terhadap apa yang dilakukan anak, dan dia pinginnya kongruen gitu ya antara dirinya dengan anaknya. Jadi ada dia maunya gini gitu. Jadi ada standar tertentu terkait karakter dan kepribadian ya gitu. Dan yang berikutnya ada tentang pola asuh yang overprotective gitu ya, yang terlalu melindungi anak. Jadi maksudnya pola asuh itu tuh yang bisa bikin anak itu jadi terbatasi ruang geraknya, sehingga potensi-potensi dalam diri anak itu jadi kurang berkembang. 4 yang saya sebutkan ini adalah contoh-contoh pola asuh yang sebenarnya memberikan resiko yang cukup tinggi untuk membuat seorang remaja suatu saat nanti. Jadi misalnya sekarang anaknya seperti itu diperlakukannya, beberapa tahun kemudian ketika anak itu menjadi seorang remaja, dewasa awal dan seterusnya, itu akan memperoleh imbas dari pola asuh seperti itu. Meskipun sebenarnya banyak banget pola asuh yang lainnya seperti pola asuh demokratik, pola asuh yang cenderung bisa memberikan kesempatan buat seorang anak untuk bisa berpendapat seperti itu. Macamnya banyak. Dari berbagai pola asuh tadi, 4 diantaranya itu memang yang paling berpotensi memberikan dampak kepada kesehatan mental seorang remaja itu jadi kurang optimal kayak gitu. Berarti kalau misalnya ada mungkin model orang tua yang suka banding-bandingin nih Mas, kayak misalnya dulu Gitu Kak. kerja ini harus gini, itu berarti termasuk salah satu pola asuh juga kali ya Mas ya? Gimana? Sorry Haikal, maaf, bisa diulang. Nah, jadi misalnya kalau ada juga nih modelan orang tua yang mungkin membandingkan zamannya orang tua kita, misalnya ketika seorang anak itu sekarang untuk akses ke sekolah sudah mudah gitu ya. Namun mungkin agak sulit nih dalam belajarnya, mungkin agak kurang. Tapi rupanya orang tuanya malah membandingkan, misalnya dulu bapak ke sekolah aja harus jalan harus ini, tapi rupanya bisa kok bisa ngasih nilai yang bagus, ngasih nilai yang bagus. Nah itu mungkin salah satu contoh pola asuh juga ya Mas kalau kayak gitu berarti ya. Betul banget. Jadi standar tertentu yang ditetapkan oleh orang tua kepada anaknya itu sebenarnya harus disesuaikan dengan potensi karakteristik anak itu ya. Tapi kalau kemudian seorang atau sepasang orang tua atau orang tua yang single parent gitu ya, akhirnya menetapkan standar tertentu kepada anaknya yang itu kurang didiskusikan dengan baik atau kurang dilihat dengan baik dengan memperhatikan potensi yang dimiliki anak, itu tentu pasti akan memberikan dampak tertentu kepada anak tersebut dalam prosesnya gitu ya. Kenapa? Karena gini nih, kita pahami semua gitu ya, atau mungkin secara psikologis sebenarnya banyak orang yang belum paham bahwa sebenarnya setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda, dan setiap orang itu dengan karakteristik yang berbeda itu bisa diberikan interaksi atau relasi atau perlakuan gitu yang itu
nggak bisa sama untuk setiap orangnya gitu kan. Jadi Setuju. sebuah kenyamanan atau sebuah proses peningkatan kemampuan atau hal-hal yang sifatnya positif itu tuh bisa diperoleh jika kita tuh meet gitu ya, condition itu kalau antara Iya. karakteristik sama si si orang tuanya yang dia mau gimananya itu. Jadi kalau memang dia bandingin aku dulu kayak gimana terus untuk anakku nanti juga kayak gitu harus bisa kayak gitu, dan itu sebenarnya kan berbeda ya, even Iya. dilahirkan gitu ya. Tadi kalau kita ngomong ada faktor nature, faktor keturunan gitu kan, itu kan tidak serta-merta 100% nurun ke satu anak gitu kan. Kalau anaknya ada 2 atau 3, maka faktor keturunan itu akan terbagi sesuai dengan peluang terjadinya anak gitu kan. Kayak misalkan orang kadang-kadang kayak gini, bahkan ada yang istilahnya kalau teman-teman belajar tentang biological factor gitu, itu namanya criss-cross inheritance ya. Criss-cross inheritance itu kalau teman belajar biologi itu bahwa sebenarnya apa yang muncul di faktor-faktor herediter atau faktor-faktor keturunan yang ada di ibu itu akan menurun kepada anak yang cowok, biasanya kayak gitu. Faktor-faktor herediter yang ada di ayah itu biasanya akan menurun ke anaknya yang perempuan. Jadi ada sifat seperti itu. Jadi tidak serta-merta terus kemudian kalau punya anak cowok, dan ayah ini kemarin waktu diasuh itu kayak gini, kemudian kan ayah cowok, jadi kalau kamu kayak gitu ya nggak bisa gitu ya. Ada kemungkinan itu terjadi criss-cross inheritance itu juga. Faktor peluang munculnya karakter itu sangat beragam. Mungkin bagian ininya nurun ayahnya, tapi bagian ininya nurun ibunya, nah kayak gitu tuh. Jadi si ayah nggak bisa seperti itu langsung. Nah, perlu tahu dulu nih, oh anakku itu orangnya kayak gini nih. Jadi nanti mungkin kalau dia sudah usia segini, aku mungkin coba terapin yang kayak kemarin aku sama ayahku coba dulu nih, tak coba dulu. Kalau memang nggak cocok, aku coba cara yang lain lah kayak gitu tuh. Itu kayaknya lebih fleksibel gitu ya, lebih menunjukkan sebenarnya kebutuhan anak itu kayak gimana. Tapi kalau dipukul rata, nah itu kasihan anaknya nih nanti, takutnya dia nggak siap nih. Apalagi kan perkembangan zaman tuh begitu cepat ya, jadi kita nggak bisa kayak gitu. Iya benar Mas, kayak gitu. Sekarang masing-masing orang tua kadang kan beda-beda gitu ya pola asuhnya. Benar, menarik juga ya berarti Kak Dita ya. Berarti nanti kalau misalnya Kak Dita sudah memiliki anak, jangan disamakan nih Kak Dita, zamannya kakak sama anaknya nanti. Kayak gini sudah tahu ya Kak Dita tentang pola asuh, perbandingan kayak gitu. Iya, harus lebih prepare ya Kak Dita ya. Lah, tapi aku jadi ada pertanyaan lagi nih Mas. Nah, tadi kan ada beberapa pola asuh ya, misalnya ada 4 pola asuh tadi yang sudah dijelaskan. Tapi ada juga kasusnya salah satu teman kita atau mungkin anak-anak yang di luar sana tuh malah nggak mendapatkan perhatian ataupun asuhan sendiri dari orang tuanya gitu, malah benar-benar kayak kurang diperhatikan atau mungkin malah diabaikan gitu kan. Itu sebenarnya dampak dari perilaku seperti itu tuh besar nggak sih Mas terhadap kesehatan mental nanti anaknya? Itu tadi karena memang setiap usia, setiap periode usia itu memiliki kebutuhannya masing-masing, dan setiap kita berada di usia tertentu itu tuh kan ada semacam, kalau diistilahkan dalam psikologi itu ada tugas perkembangannya gitu. Jadi ada setiap usia, misalkan usia 6 tahun itu ada tugasnya seperti ini. Jadi harapannya si anak itu idealnya itu tuh mencapai tugas perkembangan itu agar ketika masuk ke usia berikutnya, di usia 7 tahun gitu misalnya, dari 6 tahun kemudian ke 7 tahun, di usia 7 tahun tuh dia siap buat ngerjain tugas-tugas perkembangan di usia 7 tahun. Nah, setiap tugas-tugas perkembangan di usia yang berikutnya, usia yang lebih tua, itu bisa dicapai jika tugas-tugas perkembangan di usia sebelumnya itu tuh terpenuhi dengan optimal kayak gitu. Paling gampang gini contohnya, ada yang misalnya kita contohkan sebagai kematangan sosial. Misalnya gini nih, kita mau bisa menulis surat gitu kan, atau kalau sekarang nggak menulis surat sih, kita mau mengetik email kayak gitu. Kita mau mengetik email, kita mau menulis surat, wah jadul banget ya si Dani ini gitu. Kayak gitu. Nah, mengetik email itu kan berarti tidak cuma permasalahan kepada siapa, kemudian kita mengirimkan membuka login email dan segala macam, nggak cuma gitu, tapi yang terpenting adalah isi emailnya itu sendiri. Nah,
isi email itu kan bagaimana cara kita mengkomunikasikan maksud kita melalui email untuk bisa dipahami oleh orang yang menerima email gitu kan. Nah, untuk bisa sampai ke level tersebut, itu berarti kan dia perlu yang pertama kali apa? Dia belajar untuk mengungkapkan dulu nih. Kan tadi kan dari yang bahasa lisan ke bahasa tertulis. Nah, mungkin sebelum ke bahasa tertulis dia coba dulu mengungkapkan ke bahasa lisan. Maksudnya dia itu gimana? Ke orang lain dulu, orang yang dia dekat dulu. Kalau mungkin sama kita email ke orang yang baru, maka kita coba email sama orang yang kita kenal dulu sama orang tua atau apa, kita ngobrol dulu. Maksudnya kalau orang tua paham yang kita maksud, kita baru belajar buat ngomong sama orang lain atau lewat email atau bahasa tertulis. Semacam itu. Atau kita itu mau ini nih, misalkan kita mau makan nih. Nah, kalau mau makan, paling enggak kan kita harus belajar ngunyah dulu nih. Kayak gitu. Nah, berarti kalau bisa ngunyah, berarti kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Kita coba memegang alat makan, kayak gitu. Kemudian kalau sudah selesai memegang alat makan, kita coba untuk memilih makanan itu sendiri, ngambil sendiri di meja, maksudnya kayak gitu. Inisiatif. Jadi, habis dari mengunyah, kemudian makan sendiri gitu ya. Pertama kan mengunyah itu biar didulang dulu, disuapin dulu. Kemudian berikutnya jadi pegang alat makan, dia bisa makan sendiri. Berikutnya dia habis dari pegang makan alat makan sendiri, kemudian dia masuk ke level aku mau yang itu, aku ambil sendiri. Aku mau ambil tempe, aku mau ambil ayam gitu, aku mau ambil sendiri. Nah, ada tahapannya. Makanya itu aku tadi bilang, jika tugas perkembangan yang sudah tercapai di satu fase, maka dia bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi memang sangat krusial banget ketika pengasuhan itu tidak dilakukan step by step. Apalagi kita ngomong tadi yang katanya Haikal, teman-teman yang dia itu diabaikan, tidak ditelantarkan atau tidak mungkin bahkan tidak mengenal orang tua gitu kan, seperti teman-teman kita di anak jalanan gitu ya. Itu tentu pasti akan jadi situasi yang sulit karena mereka harus memahami sesuatu itu sendiri gitu kan. Dan belum tentu dia bertemu dengan setidaknya figur ayah atau ibu yang memungkinkan di proses dia berkembang hidup untuk seterusnya kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan makanya kalau di pemerintah gitu kan, kadang-kadang ada yang namanya rumah singgah gitu kan. Yang di sana harapannya di rumah singgah itu ada sosok ayah dan sosok ibu. Jadi bukan ayah biologis atau ibu biologis, tapi sosok yang diharapkan muncul di situ. Nah, itu akan perannya. Iya, betul. Jadi bisa dapat itu gimana. Tapi ya itu tadi, akhirnya jika memang tidak menemukan itu, maka bukan pola asuh yang membuat kesehatan mental yang tidak baik, tapi memang dirinya sendiri yang memang aku bilang tadi faktor nature itu tadi, dia menjalani itu berdasarkan keputusan-keputusannya sendiri yang belum tentu benar, belum tentu itu adalah yang sesuai dengan norma masyarakat kayak gitu, belum tentu itu yang ingin dilihat oleh orang lain. Jadi akhirnya jadi misplaced gitu ya perilakunya atau behaviornya. Baik. Emang step by step rupanya Kak Dita untuk merawat seorang anak itu Kak Dita. Dari tadi ini kan kita membahas tentang pola asuh orang tua ya Pak. Iya. Nah, misal nih kalau semuanya ada remaja sekarang gitu kan kalau semuanya lebih deketnya bukan sama orang tua nih Kak. Nih Pak, jadi kayak lebih untuk memerlukan kasih sayang menaruhnya ke pasangannya tuh. Gimana sih pendapat dari Mas Dani atas fenomena kayak gini gitu? Oke, ini menarik ya karena memang kalau kebetulan gitu ya, kalau saya sebagai psikolog yang berpraktek untuk menangani kasus-kasus individual, kok kebetulan itu memang kebanyakan berhadapan dengan teman-teman generasi saat ini atau generasi yang kalian sebut dengan generasi Z, itu yang berada di situasi itu gitu kan. Nah, teman-teman yang seperti ini itu yang dia menggunakan figur pasangannya itu sebagai sosok figur ayah atau sosok figur ibu gitu ya, itu kita perlu cek. Nah, jadi kan aku bilang kan, apa sih yang menyebabkan seseorang itu berperilaku seperti sekarang? Salah satunya adalah pengalaman di masa lalu kan. Nah,
kemungkinan kebutuhan akan figur orang tua, entah itu ayah atau ibu, yang itu ditemukan di dalam dirinya pasangannya itu belum cukup dia dapatkan selama fase-fase perkembangan sebelumnya. Nah, kebutuhan tersebut itu kebetulan ketemu atau meet di requirement-nya itu sama si pasangannya gitu. Tapi yang perlu hati-hati itu adalah gini, ketika hubungan relasi, pacaran atau romance segala macam itu yang terjadi di antara dua anak remaja atau dua orang dewasa gitu ya, itu dengan salah satu pihaknya itu atau dua belah pihak itu memaknainya sebagai hubungan semacam itu tentu akan ada konsekuensi tertentu gitu ya, khususnya buat mereka yang itu hanya satu pihak gitu ya. Karena pasti akan ada harapan dan kenyataan itu yang nggak ketemu gitu ya. Misalkan gini nih, si Anda nih cowok gitu kan, dengan usia tertentu gitu dia memiliki karakteristik tertentu yang itu cocok untuk sebagai seorang ayah gitu kan, bagi si cewek yang menjadi pasangannya gitu kan. Kemudian mereka berhubungan sebagai sepasang pacar atau sepasang kekasih gitu kan. Terus kemudian ternyata makin kesana makin kelihatan bahwa intensi atau niatan si pacar ini, si cewek ini akhirnya mau pacaran sama si cowok ini karena ternyata memang si cowok ini lebih mengayomi karena seperti ayahnya, entah itu waktu ayahnya sudah meninggal kemudian dia merasa belum cukup mature untuk bisa ditinggalkan oleh ayahnya, atau bahkan sejak lahir dia nggak menemukan sosok ayah, entah itu karena mungkin pengalaman traumatis di masa lalu di mana ada perceraian dan segala macam, atau si cewek ini ketika ketika di pengasuhannya gitu ya, peran ayah itu nggak terlalu kental gitu ya, malah peran ibu yang muncul. Contohnya misalnya di keluarga-keluarga yang ayah dan ibunya itu LDR. Misalkan si ibu ada di Indonesia, si ayah ada di Australia dan kayak gitu. Atau si ibu sebagai bekerja di satu kota, ternyata si ayah adalah pelaut gitu kan. Itu kan kita tidak bisa memungkiri hal itu terjadi ya, hubungan-hubungan long distance relationship itu gitu kan. Nah, ternyata itu berimbas kepada si anak gitu kan. Dan tanpa sepengetahuan orang tua kan, kebanyakan orang tua karena begitu sibuknya dengan aktivitas sebagai orang tua atau kepala keluarga atau untuk menghidupi menafkahi keluarga, mereka lupa akan porsi tanggung jawabnya untuk memantau nih perkembangan anaknya. Salah satunya tentang kebutuhan psikologis, khususnya tentang peran atau sosok ayah atau ibu di dalam keluarga gitu kan. Dan ternyata itu berimbas. Jadi semacam kebutuhan yang tidak terpenuhi di fase-fase sebelumnya itu terpendam, akhirnya numpuk dan bukan terpuaskan, terfasilitasi, tersalurkan ketika itu muncul sosok yang kok cocok, kok enak, kok jadi merasa diayomi, kok jadi merasa ada sosok ayah kayak gitu tuh. Nah, itu kan sebenarnya seperti supply and demand ya, ketemunya kebutuhan dan yang bisa menyelesaikan kebutuhan itu gitu kan. Dan itu yang mungkin terjadi pada teman-teman yang seperti itu. Tapi jadi itu akan ada konsekuensinya ketika mereka akhirnya paham kalau ini itu bukan hubungan yang sepasang kekasih, tapi memang ada satu pihak yang memang membutuhkan sosok itu. Kalau memang sepasang kekasih kan harusnya selevel ya. Selevel dalam artian ya sama-sama menganggap sebagai sepasang kekasih gitu kan, bukan sebagai satu sebagai ayahnya, sebagai kekasihnya, satu sebagai ibunya, satu sebagai kekasihnya. Nanti pasti akan terasa. Mungkin di awal-awal masa pacaran atau sebagai sepasang kekasih itu mungkin nggak terasa, tapi makin lama makin akan ada riak-riak yang muncul gitu. Dan kenapa aku bisa menjelaskan sebegitunya gitu? Karena memang dinamikanya itu sering terjadi gitu ya di beberapa teman-teman di usia-usia kita, Haikal gitu kan. Dan
kebetulan mungkin itu juga ada kaitannya, aku juga belum baca penelitiannya sih, mungkin juga ada kaitannya dengan dimana kebutuhan untuk secara finansial semakin lama semakin tinggi ya, dan itu menyebabkan setiap sosok ayah atau ibu itu harus bekerja ekstra gitu ya, sehingga kehidupan di dalam rumah itu menjadi hilang esensinya dan lebih mementingkan kehidupan di luar rumah dalam rangka mencari uang kayak gitu. Yang itu mungkin agak dilupakan untuk beberapa pasangan atau ayah ibu gitu ya. Itu tadi. Untuk apa yang menjadi konsekuensinya mungkin akan lebih baik kalau kita bahas di episode berikutnya. Jadi lebih seru teman-teman. Karena ini panjang banget. Jadi kalau kita nyeritain tentang hubungan gitu ya, atau sepasang kekasih dan segala macam, yang satu itu berharap sosok ayah, yang satu itu berharap sebagai kekasih beneran gitu ya, tapi satunya lagi sebagai sosok ibu dan satunya sebagai kasih gitu ya, itu akan banyak hal-hal yang akan muncul dalam proses perjalanan percintaan mereka gitu. Begitu juga itu ketika tidak selesai ya dalam fase berpacaran itu, dan itu beranjak ke level serius misalkan menikah pada akhirnya, itu juga ada situasi seperti itu di mana sampai di level menjadi suami istri itu si istri itu menganggap si suami sebagai ayah, dan kebalikannya juga ada situasi di lain halnya lagi di mana situasi si suami itu menganggap si istri sebagai ibu. Jadi ini unik gitu ya, dinamikanya akan berbeda tentunya dengan mereka yang akhirnya menikah dengan situasi yang selevel di mana sama-sama mencintai satu sama lain karena sebagai sepasang kekasih kayak gitu. Itu Dita. Panjang kali lebar ya teman-teman. Panjang banget sih Mas Dani. Tapi ini menurut aku benar-benar bermanfaat banget sih buat kita-kita yang masih Gen Z juga untuk memikirkan hal seperti ini ke depannya gitu sih. Menurut Kak Haikal gimana sih Kak? Benar. Tadi kalau misalnya kita lihat juga udah mulai make sense nih. Rupanya kalau yang dari aku dengar-dengar dari teman-teman juga kan mungkin ada yang, dia tuh mirip bapak gue banget gitu. Mirip bapak gue banget. Rupanya memang mungkin sosok orang tua itu sepenting itu rupanya di Tapi lucunya pentingnya gini, ini kalau karena mau agak ngebahas sedikit lagi gitu ya. Lucunya gini, kadang ada beberapa pihak gitu ya dalam sebuah pasangan kasih yang teman-teman di usia kalian itu sudah tahu diperlakukan sebagai ayah gitu oleh pacarnya, tapi tetap aja terus gitu kan, karena ada yang tadi namanya kita istilahnya sebagai bucin gitu ya. Too hard to leave gitu ya, too hard to sulit untuk melepaskan gitu, sulit untuk melupakan ya gitu. Ya, itu yang kadang-kadang akhirnya hubungan ini makin lama makin yang menariknya adalah ini toksik yang lebih tersembunyi gitu kan. Kalau kita ngomong toksik, kadang-kadang teman-teman ngelihatnya yang abuse gitu kan, yang kekerasan, yang apa. Ini salah satu bentuk toksik yang sebenarnya nggak terasa, tapi sebenarnya toksik gitu ya. Itu yang agak harus dipahami dengan lebih baik gitu kan. Toxic relationship juga ya Kak, akhirnya jatuhnya. Betul. Iya. Wah, tapi sayang banget nih Mas Dani, rupanya kayaknya durasinya sudah melebihi batas. Iya. Mungkin kita bikin episode kedua kayaknya menarik dengan topik ini. Wah, menarik banget sih. Tadi banyak juga kan yang belum dibahas, mulai dari pola asuh tadi sampai ke gimana ke pasangan, dampaknya. Menarik banget sih Kak. Nggak terasa aja tiba-tiba 30 menit nih. Iya, mungkin Kak Dita bisa nyampaikan kesimpulan nih dari pembicaraan yang sangat insightful ini. Gimana nih Kak Dita? Kalau menurut aku sih dari semua yang kita bahas ini, yang pertama pola asuh dari orang tua itu ternyata banyak banget nih Kak. Jadi kayak banyak banget pola asuh, mulai dari yang perfeksionis sampai yang benar-benar overprotective lah dari orang tua masing-masing. Tapi menurut aku juga banyak juga remaja dari kita ini yang mana juga masih melampiaskan ke pasangannya karena memerlukan sosok orang tua yang dia inginkan seperti itu. Tapi menurut aku sih nggak semua anak yang mengalami masalah kesehatan mental tuh masalahnya itu karena orang tua. Nah, maka dari itu penting bagi kita sebagai generasi Z untuk mengetahui nih faktor-faktor apa yang memengaruhi kesehatan mental terhadap pola asuh, agar nantinya kita juga kan yang bakal jadi calon orang tua, ya nggak? Siap, setuju banget Kak Dita. Ya nggak sih? Benar.
Bener. Oke, berarti tadi udah disampaikan nih kesimpulan dari Kak Dita. Berarti berakhir juga nih Mas Dani apa perbincangan kita pada episode kali ini. Tapi sebelum kita akhiri banget, aku juga ada informasi buat Sobat Binar gitu ya yang setia mendengarkan kita semua. Jadi Sobat Binar tuh tahu nggak sih kalau rupanya Berbinar tuh punya banyak layanan loh selain dari bisikan yang bisa banget Sobat Binar itu cobain. Nah, buat Sobat Binar yang mungkin ingin berkonsultasi atau mungkin menceritakan keluh kesah, itu ada juga produk dari Berbinar, yaitu Berbinar menyediakan layanan konseling pastinya bersama psikolog maupun konseling bersama konselor sebaya. Nah, buat teman-teman Sobat Binar yang suka cerita sama yang seumuran, boleh nih dicoba konselor sebaya. Berbinar juga menyediakan layanan psikotes buat teman-teman Sobat Binar lebih bisa mengenal diri lagi dan juga lebih mengetahui kemampuan dirinya masing-masing gitu. Nah, selain itu Berbinar juga memiliki layanan psikotes, tes minat bakat dan intelijensi. Nah, semakin kenal lagi deh itu sama diri sendirinya. Bagi Sobat Binar yang berminat bisa mendaftar ya di link yang mungkin ada di postingan Instagram Berbinar nanti atau bisa juga langsung DM ke Instagramnya Berbinar. Oke, mungkin itu aja informasi yang mau aku sampaikan. Terakhir dari Mas Dani, apakah ada closing statement lagi nih Mas Dani? Oke, kalau dari saya sih intinya kesehatan mental remaja atau kesehatan mental di usia apapun gitu ya, itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal itu. Tidak hanya terkait apa yang terjadi dengan pengasuhan orang tua di masa lalu, tapi juga bagaimana kita tuh akhirnya memutuskan untuk berperilaku seperti apa gitu ya, karakteristik kita sendiri gitu. Kemudian keputusan-keputusan yang kita ambil itu juga menentukan sebenarnya bagaimana kita berperilaku dalam bermasyarakat ya. Jadi segimana-gimananya pola asuh di masa lalu, kalau kita sendiri akhirnya memutuskan untuk memutus gitu ya, mempengaruhi itu gitu, maka kita sendiri bisa move on, bisa berubah untuk jadi lebih baik. Dan begitu juga sebaliknya, kalau memang kita di situasi yang belum pernah memperoleh pengasuhan yang optimal di masa-masa perkembangan sebelumnya, maka kita harus yakini bahwa suatu saat kita akan memperoleh sosok atau figur atau rasa sayang dan kebutuhan-kebutuhan afeksi lainnya itu dari sosok-sosok lainnya yang nanti akan kita temukan dalam lingkungan bermasyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dani atas pesannya yang sangat berbobot nih buat teman-teman Sobat Binar. Oke, mungkin dari Kak Dita, ada Mas mau disampaikan dulu Kak Dita? Kalau dari aku sih, yang penting kita itu meskipun kita usianya muda, tapi kita harus menggali terus ilmu mengenai ya kayak gini kesehatan mental. Kita harus aware sama apa yang kesehatan mental yang kita miliki kayak gitu sih Kak. Karena kan banyak sekali sekarang hal-hal yang benar-benar berpengaruh gitu dengan kesehatan mental terutama kan Kak. Setuju banget Kak Dita. Oke, makasih Kak Dita dan juga Mas Dani atas pesannya. Berarti sudah berada di ujung episode nih pada episode kali ini. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat Sobat Binar semua yang sudah setia mendengarkan episode ketiga Bisikan Spotify dari awal sampai akhir. Jangan lupa pantengin terus Bisikan Spotify berikutnya karena masih ada episode-episode yang akan datang dan tentunya oleh host-host yang tidak kalah seru gitu. Itu aja mungkin Sobat Binar, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay healthy physically and mentally. Dadah Berbinar, dadah Sobat Binar. Terima kasih semuanya. Terima kasih.